dan IC50, serta juga kami akan menjelaskan tentang interaksi antara manusia dengan bahan kimia beracun. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Adapun saya bernama Tiomelda Simarmata dan teman saya. Dan saya Fedros Ritonga. Kami dari kelas PSPK 20E dari Universitas Negeri Medan. Selamat menyaksikan. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai ambang batas dan IC50. Namun sebelum ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan NAB itu sendiri. Nah, jadi NAB itu adalah bahan kimia dalam satuan ppm atau miligram per meter kubik, di mana NAB ini pengertiannya adalah konsentrasi rata-rata pajanan bahan kimia tertentu yang dapat diterima oleh hampir semua pekerja atau tanpa mengakibatkan gangguan kesehatan atau penyakit dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu yang tidak melebihi 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nah, jadi di sini NAB itu adalah seperti kadar yang bisa kita hirup namun tidak menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Nah, jadi di sini kami menyediakan berapa sih kadar atau NAB pada bahan kimia itu yang dapat dihirup oleh manusia. Yang pertama itu ada aseton. Nah, sifat dari aseton itu yang pertama adalah mudah menguap, yang kedua tidak berwarna, dan yang ketiga mudah terbakar. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang sudah kami sediakan. Jadi NAB pada bahan kimia ini adalah 500 ppm. Yang kedua ada amonia. Nah, dari amonia ini memiliki sifat bau yang menyengat. Yang kedua itu tidak berwarna, dan yang ketiga mudah larut dalam air. NAB dalam bahan kimia ini adalah sekitar 25 ppm. Yang ketiga ada arsenik. Sifat kimia dari arsenik ini adalah yang pertama bentuknya stabil berwarna perak abu-abu. Yang kedua mudah teroksidasi oleh udara. Dan yang ketiga pada suhu tinggi akan terbakar membentuk awan putih arsenik trioksida. Nah, adapun jumlah atau kadar NAB yang boleh dihirup oleh manusia itu adalah sekitar 0,01 mg per meter kubik. Berikutnya ada benzen. Sifat-sifat dari benzen ini adalah yang pertama karsinogenik. Karsinogenik ini mampu menimbulkan sel kanker dalam tubuh kita. Yang kedua itu ada mudah menguap, dan yang ketiga ada mudah terbakar. Adapun jumlah NAB atau kadar NAB yang bisa kita hirup adalah sekitar 0,5 ppm. Nah, berikutnya ada klorin. Yang pertama itu ada sebagai oksidator kuat sifatnya. Yang berikutnya itu klorin ini sangat beracun. Yang ketiga agen disinfektan kuat juga. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, cairannya itu berwarna kuning. Nah, NAB atau kadar yang bisa kita hirup ini yang tidak menimbulkan penyakit itu sekitar 0,5 ppm. Berikutnya teman-teman ada kloroform, bisa kita lihat pada gambar yang sudah disajikan tersebut. Jadi sifat-sifatnya itu adalah mudah menguap, sangat beracun, dan berbau seperti eter. Kadar NAB-nya yang bisa masuk ke dalam tubuh adalah sekitar 2 ppm. Nah, berikutnya ada fluorin. Fluorin ini sangat reaktif, juga beracun, serta mudah terbakar. Nah, di sini kami sediakan gambar yang berbentuk padatan. NAB atau kadar yang bisa kita hirup adalah sekitar 1 ppm. Berikutnya adalah nitrobenzen. Sifat-sifat dari nitrobenzen ini yang pertama dia berupa minyak yang tak larut dalam air atau terjadi dua fase apabila digabungkan atau dicampur. Yang kedua itu berwarna kuning pucat. Yang ketiga itu bau seperti buah badam. Nah, kadar NAB-nya itu yang bisa dihirup oleh manusia itu adalah sekitar 1 ppm. Berikutnya adalah HNO3. HNO3 ini merupakan cairan korosif yang tidak berwarna. Juga merupakan asam beracun dan tergolong asam kuat, seperti pada gambar bentuknya. Jadi kadar NAB-nya itu sekitar 2 ppm. Berikutnya ada bromin. Bromin ini mudah menguap pada suhu dan tekanan yang standar, larut dalam pelarut organik, dan juga dia larut di dalam air, namun dia itu bersifat korosif. Nah, kadar NAB ini yang bisa yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa menyebabkan penyakit adalah sekitar 0,1 ppm. Berikutnya ada metanol.
Metanol ini berbentuk cair pada suhu kamar. Dia juga mudah menguap dan sedikit berbau ringan. Kadarnya itu yang bisa masuk ke dalam tubuh kita tanpa menyebabkan penyakit itu sekitar 200 ppm. Nah, teman-teman, berikutnya yang saya jelaskan di sini adalah terkait IC50. Nah, jadi sebelum ke situ kan kita harus tahu apa artinya dari IC50 ini. Jadi IC50 ini konsentrasi yang dapat meredam 50% radikal bebas DPPH. Jadi semakin kecil nilai dari IC50-nya, maka semakin besar aktivitas antioksidannya. Di sini kami peroleh bahwa menurut Molineux pada tahun 2004, secara spesifik, dia itu merupakan suatu senyawa yang bisa dikatakan antioksidan dengan kriteria sebagai berikut. Nah, apabila nilai IC-nya kurang lebih dari 50 ppm, maka itu bisa dikatakan sebagai bahan kimia yang sangat kuat antioksidannya. Yang kedua, jika IC50-nya itu berada di antara 50 dan 100 ppm, maka dia bisa dikatakan sebagai antioksidan yang kuat. Berikutnya, apabila IC50-nya itu berada di antara 100 sampai 150 ppm, maka dia disebut sebagai antioksidan sedang. Selanjutnya, apabila IC50-nya itu berada di antara 150 sampai 200 ppm, maka ia disebut sebagai antioksidan lemah. Dan yang terakhir, apabila IC50-nya itu berada di atas 200 ppm, maka dia disebut sebagai antioksidan yang sangat lemah. Baiklah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh atau interaksi bahan kimia beracun. Sebelumnya yang kita ketahui bahwa reaksi kombinasi atau gabungan dari dua bahan kimia atau lebih dan terjadi penyerapan ke tubuh manusia dapat membentuk senyawa baru yang sangat berbeda dengan kandungan dan sifat asalnya, dan bahkan lebih membahayakan terhadap kesehatan daripada pengaruh dari masing-masing bahan kimia asalnya. Nah, di sini terdapat beberapa pengaruh dari bahan kimia. Yang pertama itu ada iritasi, yang kedua alergi, ketiga kekurangan oksigen, keempat keracunan sistematik, kelima gangguan reproduksi, keenam kanker, ketujuh gangguan pada pernapasan. Yang pertama itu ada iritasi, yang dimana itu merupakan keadaan yang dapat menimbulkan bahaya apabila tubuh kontak dengan bahan kimia. Nah, biasanya bagian tubuh yang terkena iritasi yaitu kulit, mata, dan saluran pernapasan. Bahaya yang kedua yaitu alergi. Biasanya itu dapat terjadi pada bagian tubuh manusia yaitu pada kulit dan pada saluran pernapasan. Baiklah, adapun bahan kimia yang dapat menyebabkan alergi pada kulit manusia. Yang pertama itu ada fenol, formaldehid, asam kuat, dan senyawa alkali kuat. Dan yang selanjutnya itu ada alergi pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh disianat formaldehid dan gas SO2. Bahaya yang selanjutnya itu kekurangan oksigen, di mana udara mengandung oksida, nitrogen, karbon monoksida, hidrokarbon, dan gas emisi lainnya. Udara normal biasanya mengandung 21% zat asam. Apabila kandungan zat asam turun di bawah 17%, maka jaringan tubuh akan mengalami kekurangan zat asam, sehingga menimbulkan gejala-gejala seperti pusing, mual, dan kehilangan konsentrasi. Selanjutnya, bahan kimia yang dapat menyebabkan keracunan sistematik. Yang pertama, alkohol, karbon tetraklorida, tikloroetilena, dan klorofrom. Pada gangguan reproduksi, bahan kimia yang dapat menyebabkan gangguan tersebut yaitu karbon disulfida, karbon monoksida, merkuri, dan timbal. Selanjutnya, bahan kimia yang dapat
menyebabkan gangguan pada pernapasan. Yang pertama itu kristalin silika, asbestos, ftol, batubara, dan berilium. Selanjutnya, bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker pada tubuh manusia yang pertama itu arsenik, asbestos, kromium, nikel, naftil etilen amin. Yang terakhir, bahan kimia itu dapat juga menyebabkan kehilangan kesadaran pada manusia yang disebabkan oleh etil propil alkohol, metil etil keton, dan isopropil eter. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami terkait tentang NAB, IC50, dan juga interaksi antara manusia dengan bahan kimia beracun. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Bye-bye.